Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ananda Laksmi dari angkatan tahun 2025, kelas A3 dengan NIM 25101223100003. Di sini saya akan menganalisis atau memaparkan analisis anatomi fungsional olahraga gerak otot bahu atau lateral raises. Jadi di sini saya akan menampilkan video saya yang menunjukkan olahraga otot bahu atau lateral raises. Baik, pada video yang sudah saya tampilkan, lateral raises adalah latihan kekuatan yang dilakukan dengan mengangkat kedua tangan atau lengan ke samping tubuh hingga sejajar dengan bahu. Latihan ini bertujuan untuk meningkatkan kekuatan stabilitas dan hipertrofi otot bahu, terutama bagian tengah otot, yaitu deltoid. Gerakan ini sering digunakan dalam program latihan kebugaran, binaraga, dan rehabilitas bahu. Baik teman-teman, kita langsung saja masuk ke struktur yang terlibat. Yang pertama yaitu ada tulang utama. Di dalam tulang utama terdapat humerus, scapula, clavicula, dan sternum. Nah, humerus atau bisa disebut tulang lengan atas berfungsi sebagai pengungkit utama saat lengan diangkat ke samping. Yang kedua, scapula atau bisa disebut tulang belikat, yaitu yang berfungsi untuk menjadi tempat perlekatan berbagai otot bahu dan membantu stabilitas gerakan. Yang ketiga, ada clavicula yang bisa disebut dengan tulang selangka, yang berfungsi yaitu untuk menghubungkan lengan dengan rangka tubuh dan membantu pergerakan bahu. Dan yang terakhir ada sternum atau bisa disebut tulang dada. Jadi tulang dada atau sternum berfungsi untuk menjadi titik perlekatan tidak langsung bagi otot-otot bahu dan dada. Oke, baik teman-teman. Di sini kita masih di struktur yang terlibat, tetapi ada yang saya akan membahas sendi yang aktif, sendi aktif. Mohon maaf teman-teman. Jadi sendi yang aktif pada gerakan lateral raises atau otot bahu. Yang pertama ada sendi glenohumeral atau sendi bahu. Yang kedua ada sendi acromioclavicular. Yang ketiga ada sendi sternoclavicular. Yang terakhir ada sendi scapularis. Maaf. Ya. Yang pertama tadi ada sendi glenohumeral atau bisa disebut sendi bahu, yaitu berfungsi sebagai sendi utama yang memungkinkan gerakan abduksi lengan. Yang kedua ada sendi acromioclavicular atau bisa disebut arch joint, yang berfungsi untuk membantu koordinasi gerakan scapula dan clavicula. Yang ketiga ada sendi sternoclavicular. Nah, yang berfungsi menunjang pergerakan bahu secara keseluruhan. Yang terakhir ada sendi scapulothoracis, yaitu yang berfungsi untuk membantu rotasi dan stabilitas scapula selama pengangkatan lengan. Baik teman-teman, kita langsung saja ke otot primer atau otot utama. Nah, deltoid pars medialis namanya, atau bisa disebut middle deltoid, yang berfungsi untuk yang berfungsi sebagai otot utama yang menghasilkan gerakan lateral raise. Dan ada juga supraspinatus
yang berfungsi untuk membantu fase awal pengangkatan lengan mulai dari 0 derajat sampai 15 derajat abduksi. Dan ada otot sekunder atau otot pendukung. Nah, di dalamnya ada trapezius, ada serratus anterior, ada deltoid anterior dan posterior, dan ada rotator cuff. Ada juga yang terakhir otot core. Nah, di dalam otot sekunder atau otot pendukung, yang pertama ada trapezius atau atas dan bawah, yaitu untuk menstabilkan dan memutar skapula bagian bahu atau tulang. Mohon maaf. Yang kedua ada serratus anterior yang berfungsi membantu rotasi ke atas skapula. Yang ketiga ada deltoid anterior dan posterior yang berfungsi membantu stabilisasi gerakan. Yang keempat ada rotator cuff. Di dalam rotator cuff ada infraspinatus, teres minor, dan juga subscapularis, yaitu yang berfungsi untuk menjaga stabilitas kepala humerus pada sendi bahu. Dan yang terakhir ada otot core. Dalam otot core ada abdominal dan erector spinae, yaitu yang berfungsi menjaga postur tubuh selama latihan. Baik teman-teman, kita langsung saja ke fungsi gerak. Nah, yang pertama itu ada abduksi. Abduksi adalah gerakan menjauhkan anggota tubuh dari garis tengah badan atau tubuh pada gerakan otot bahu atau lateral raises. Nah, di situ lengan diangkat ke samping dari posisi tubuh hingga sejajar dengan bahu dan merupakan gerakan utama dalam latihan gitu. Dan yang kedua ada rotasi skapula ke atas. Jadi fungsi gerak yaitu yang kedua itu ada rotasi skapula ke atas. Nah, rotasi skapula itu terjadi ketika tulang belikat berputar ke atas mengikuti gerakan lengan pada gerakan lateral raises. Nah, yaitu untuk membantu lengan mencapai posisi 90 derajat atau lebih dengan aman. Yang ketiga ada stabilisasi. Berbagai otot stabilisator bekerja untuk mempertahankan posisi tubuh pada gerakan lateral raises atau gerakan otot bahu. Dan yang terakhir ada otot rotator cuff dan core, yaitu untuk menjaga keseimbangan tubuh dan kestabilan gerakan. Baik teman-teman, kita lanjut saja ke teknik idealnya, yaitu ada posisi tubuh yang benar. Nah, di sini saya mengambil 8 posisi tubuh yang benar saat melakukan angkat beban otot bahu atau bisa disebut lateral raises. Yang pertama itu ada berdiri tegak dengan kedua kaki selebar bahu. Yang kedua, pegang dumbbell di samping tubuh. Yang ketiga, pandangan lurus ke depan. Yang keempat, siku sedikit menekuk kurang lebih 10-20 derajat. Yang kelima, angkat lengan ke samping hingga sejajar bahu. Yang keenam, gerakan dilakukan secara perlahan. Maaf teman-teman. Yang keenam, gerakan dilakukan secara perlahan dan terkontrol. Yang ketujuh, turunkan beban secara perlahan ke posisi awal. Dan yang terakhir atau 8, hindari mengayunkan tubuh untuk membantu mengangkat beban. Baik teman-teman, di sini ada juga sudut sendi yang penting, yaitu yang pertama ada posisi bahu, yaitu posisi awal sekitar 0 derajat abduksi, dan ada posisi puncak sekitar 90 derajat abduksi. Dan itu berfungsi untuk menghasilkan gerakan utama pengangkatan lengan, maaf teman-teman. Yang kedua ada sendi siku.
Sendi siku dipertahankan pada fleksi ringan sekitar 10-20 derajat yang berfungsi mengurangi tekanan pada sendi siku dan membantu kontrol gerakan. Yang ketiga ada pergelangan tangan dipertahankan dalam posisi netral. Jadi sendi pergelangan tangan dipertahankan dalam posisi netral, yaitu berfungsi untuk menjaga distribusi beban yang agar tetap optimal. Baik teman-teman, kita langsung saja ke risiko cederanya, yaitu ada struktur yang rentan, yaitu tendon supraspinatus, rentan mengalami peradangan akibat pengangkatan beban yang berlebihan. Jadi bagi teman-teman yang baru memulai angkat beban atau bisa disebut baru memulai ke tempat gym, alangkah baiknya teman-teman menggunakan beban yang lebih ringan terlebih dahulu. Jangan langsung mengangkat beban yang berlebihan dalam kapasitas tubuh kita. Jadi harus diseimbangkan pada tubuh kita. Yang kedua ada rotator cuff, yaitu dapat mengalami ketegangan atau robekan jika teknik yang kedua ada rotator cuff dapat mengalami ketegangan atau robekan jika teknik salah atau beban terlalu berat. Yang ketiga ada sendi glenohumeral, yaitu rentan terhadap impingement syndrome, teman-teman, akibat posisi lengan yang tidak tepat. Jadi teman-teman harus tahu untuk menggerakkan gerakan otot bahu lateral raises tadi, tangan itu harus benar, jangan salah gitu. Kalau salah itu akan menjadi akibatnya akan menjadi cedera. Oke. Yang keempat ada otot deltoid, dapat mengalami strain atau ketegangan otot akibat penggunaan beban berlebih. Yang kelima ada trapezius atas, sering mengalami ketegangan jika bahu diangkat terlalu tinggi. Jadi sejajar dengan bahu ya teman-teman untuk mengangkat beban pada latihan lateral raises. Nah, baik teman-teman, kita langsung saja ke dampak salah tekniknya. Di sini juga saya mengambil 8 dampak yang pada teman-teman yang dampak salah tekniknya tadi. Yang pertama ada nyeri pada bahu, yang kedua ada impingement syndrome atau bisa disebut jepitan pada struktur bahu. Nah, yang ketiga cedera rotator cuff. Yang keempat ketegangan otot leher dan trapezius. Yang kelima penurunan efektivitas latihan. Yang keenam ketidakseimbangan otot bahu. Yang ketujuh keterbatasan rentang gerak bahu. Dan yang terakhir atau 8 risiko cedera berulang pada sendi bahu. Nah, baik teman-teman, kesimpulan kita masuk dari kesimpulannya, teman-teman. Jadi kesimpulan dari pembahasan yang saya bahas tadi adalah lateral raises atau otot bahu, gerakan mengangkat beban otot bahu merupakan latihan yang berfokus pada penguatan otot bahu, terutama deltoid pars medialis atau bisa disebut middle deltoid. Gerakan ini melibatkan kerja sama antara tulang humerus, scapula, clavicula, sendi bahu serta berbagai otot stabilisator. Gerakan utama yang terjadi adalah abduksi bahu yang dibantu oleh rotasi scapula ke atas. Teknik yang benar sangat penting untuk memaksimalkan aktivasi otot bahu sekaligus mengurangi risiko cedera pada rotator cuff, supraspinatus, dan sendi bahu.
Nah, analisis yang bisa dapat saya ambil adalah anatomi fungsional ini menunjukkan bahwa pemahaman struktur anatomi dan biomekanika gerakan sangatlah penting untuk melakukan latihan secara efektif dan aman. Baik teman-teman, itulah pemaparan dari saya tentang analisis olahraga gerakan otot bahu atau bisa disebut lateral raises. Mohon maaf apabila saya salah kata. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.